Mah, bukannya semalam mama sama ayah udah pulang? Aku lihat sendiri kok. Halo semuanya, kembali lagi bareng gua Bintang Reksa di Cerita Malam. Kali ini gua punya sebuah cerita dari narasumber gua tentang pengalaman seorang anak yang kedua orang tuanya sibuk bekerja hingga larut malam, dan si anak ini dia selalu melakukan aktivitasnya di rumah sendirian. Dan si anak ini bernama Putri. Disclaimer kalau nama di video ini adalah nama samaran. Tanpa basa-basi lagi, cerita malam kita mulai. Namaku Putri. Umurku waktu itu masih kelas 2 SMP. Aku sering sendirian di rumah, soalnya ibu sama ayah kerja. Biasanya baru pulang sekitar jam 8 malam. Rumahku sebenarnya nggak besar, tapi kalau sepi rasanya luas banget. Sampai-sampai suara jarum jam pun kedengeran jelas. Awalnya aku pikir itu hal biasa, anak SMP sendirian di rumah. Aku sudah terbiasa makan malam sendiri, belajar, lalu nungguin mereka pulang. Tapi malam itu ada sesuatu yang bikin aku sadar, mungkin rumah ini nggak benar-benar aku tempati sendirian. Aku masih ingat jelas kejadian itu. Biasanya mereka baru pulang sekitar jam 8 malam. Jadi tiap sore sampai malam aku sendirian. Malam pertama, aku lagi rebahan di kamar sambil main HP. Tiba-tiba ada bau busuk banget, nyengat kayak bangkai. Aku kira ada tikus mati di bawah kasur. Aku cek, jongkok, terus nengok, gak ada apa-apa. Aku sempet geser kasur, tetap gak ada apa-apa. Karena takut ke bawah mimpi, aku semprot kamper sama parfum seisi kamar. Bau itu hilang pelan-pelan, akhirnya aku bisa tidur juga. Besoknya, malam kedua, rumah masih sepi. Aku di kamar lagi, lampu kamar nyala, sambil main HP. Tiba-tiba dari bawah kasur kedengeran suara aneh, kayak gesekan. Serak, lalu disusul suara kecil anak-anak. Hehe, aku langsung merinding. Aku tarik selimut, nutupin kepala, gak berani nengok. Suara itu makin jelas, ada bisikan lirih. Tapi saking capeknya aku ketiduran juga. Sekitar tengah malam, aku kebangun karena ada suara ketukan pintu rumah. Tok tok tok. Aku seneng banget. Ibu sama ayah pulang. Aku buru-buru lari ke depan, buka pintu, dan bener, aku lihat mereka berdiri di sana. Mukanya capek banget, tapi aku lega. Mereka nggak ngomong apa-apa. Langsung masuk ke kamar. Aku ikut masuk, ngerasa aman, terus tidur lagi. Paginya jam 5 aku kebangun. Aku ambil HP. Ada pesan masuk dari ibu. Nak, malam ini ibu sama ayah nggak bisa pulang. Nenekmu masuk rumah sakit, jadi ibu harus jagain. Kamu tidur duluan ya. Jangan lupa kunci pintu rumah. Aku langsung kaget, tanganku gemetar. Aku buru-buru bales, "Mah, bukannya semalam mama sama ayah udah pulang? Aku lihat sendiri kok." Terus mama bales, "Enggak sayang, mama sama ayah masih di rumah sakit. Kamu jangan takut ya, kunci pintu rumah baik-baik." Aku bengong, jantungku langsung deg-degan. Jadi pas paginya, si Putri ini kebangun dari tidurnya dan dia buka HP. Dan dia ada notif dari mamanya kalau mamanya gak bisa pulang malam itu. Tapi pas malamnya, dia mengalami kalau si ibu dan ayahnya udah pulang pas malamnya. Tiba-tiba dari arah kamar kedengeran suara ibu manggil pelan, "Putri." Aku kaku, suara itu makin jelas, makin deket. Aku langsung nutup kepala pakai selimut, nangis sampai ketiduran lagi. Beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh terus berulang. Bau busuk tiba-tiba muncul di kamar, ketukan pintu jam 2 pagi, dan suara-suara yang manggil namaku. Aku cerita ke ibu. Awalnya ibu kira aku cuma ngelantur, tapi setelah aku terus-terusan ketakutan, akhirnya ayah sama ibu mutusin pindah rumah. Kebetulan deket sama tempat kerja mereka ada rumah kontrakan kosong. Hari terakhir sebelum pindah, aku masuk kamar untuk terakhir kalinya. Pas aku berdiri di pintu, bau busuk itu muncul lagi. Aku refleks nengok ke bawah kasur. Aku langsung lari keluar, ninggalin kamar itu tanpa nengok lagi. Dan sampai sekarang, meski udah pindah rumah, tiap jam 2 pagi, aku masih sering kebangun sendiri. Kadang aku takut, jangan-jangan dia masih ngikutin. Jadi setelah Putri ini diteror banyak hal, dia mengalami gangguan-gangguan yang sangat signifikan. Di situ ayah dan ibunya memutuskan untuk
pindah rumah dari situ. Dan ternyata setelah diulik oleh Putri dan keluarganya, gangguan itu berasal dari tetangganya yang gak suka dengan keluarga mereka. Dengan sengaja mereka mengirim gangguan dengan menaruh jin, setan dan sebagainya untuk mengganggu keluarga mereka agar tidak betah di sana. Jadi itulah cerita dari narasumber gua. Buat kalian yang punya pengalaman horor atau cerita horor dan cerita kalian mau diceritain di cerita malam, kalian boleh hubungi nomor di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.